Halo, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, hanya Engkau beserta dengan kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi firman ini Tuhan. Dan Saudara Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman ini. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam nama anakmu Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyinya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lutut menyerahkan, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats ini dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ini, saya ambil judul yaitu ketika semua dibuka, tata, kitab, dan kekekalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam ini, saat ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membayangkan ada sebuah malam yang tampak biasa, yaitu langitnya begitu cerah, bintang-bintang bertaburan seperti permata, udara sejuk menyentuh wajah. Di sebuah desa kecil di lereng bukit, seorang kakek duduk di beranda rumahnya sambil memeluk cucunya yang berusia 7 tahun. Angin malam berembus pelan, membisikkan keinginan yang dalam. Pada saat itu si cucu bertanya, "Kek, apakah satu hari nanti kita semua akan mati?" Si kakek ini tersenyum, mengelus kepala cucunya dan berkata dengan suara lirih namun dalam, "Ya, tentulah. Tapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Setelah itu, kita akan berdiri di hadapan Tuhan." Sang cucu menatap wajah kakeknya, lalu bertanya lagi, "Lalu kek, apa yang akan kau lakukan?" Kakek ini menarik napas panjang, memandang ke langit yang gelap, dan menjawab, "Dia akan membuka sebuah kitab dan menilai setiap orang satu persatu. Tak ada yang bisa bersembunyi." Malam pun berlalu, namun kata-kata kakek itu menggantung di udara, membekas di hati, seperti gema kekekalan yang tidak bisa dilupakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, visi ini bukan sekedar cerita kakek dengan cucunya. Itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan surgawi di Pulau Patmos. Dalam kesendirian, di tengah penganiayaan,
Tuhan memperlihatkan kepadanya penghakiman terakhir. Satu momen yang menjadi klimaks seluruh sejarah umat manusia. Di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ini, Yohanes menulis dengan pena gemetar dan hati yang terguncang. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Ini bukan kursi biasa, bukan tahta kerajaan dunia. Ini adalah tahta surgawi, dikelilingi kemuliaan dan kebenaran yang murni. Dan tahta inilah Allah akan mengadili setiap manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu sedang menjalani hari biasa. Bapak-bapak dan ibu membuka mata, minum kopi, pergi bekerja, bercengkrama dengan keluarga. Lalu tiba-tiba langit terbelah, bumi tergoncang, langit lenyap seperti gulungan naskah yang dilipat. Semua orang, besar dan kecil, tua maupun muda, dari setiap bangsa dan bahasa, dibangkitkan dan berdiri di hadapan tahta putih yang besar. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada pengacara. Tidak ada alasan. Tidak ada kompromi. Dan tidak ada kata-kata nanti dulu. Yang ada hanya kitab-kitab yang terbuka. Dan saat itu, saudara-saudara, segala sesuatu yang tersembunyi akan dinyatakan. Semua dibuka. Dan semua dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, coba pikirkan ini. Setiap pikiran yang tidak pernah bapak-bapak dan ibu ucapkan, tapi bapak-bapak dan ibu pikirkan dalam gelap, itu semua dibuka. Setiap kata kasar yang bapak-bapak dan ibu ucapkan, saat tidak ada yang melihat, semua dibuka. Dan setiap motivasi yang tersembunyi dalam pelayanan bapak-bapak dan ibu, semuanya dibuka. Dan setiap dosa yang bapak dan ibu pikir tidak diketahui siapapun, itu pun dibuka. Semua dituliskan dalam kitab-kitab surgawi yang sempurna. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang terlupa. Tidak ada yang tertukar. Dan tidak ada yang dihapus oleh waktu. Dan satu kitab paling penting adalah, saudara-saudara, kitab kehidupan menjadi penentu akhir. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah nama saudara-saudara, bapak dan ibu tertulis? Saudaraku, pertanyaan terbesar dalam kehidupan ini bukanlah seberapa besar hartamu, seberapa terkenal namamu, seberapa banyak pelayananmu, dan seberapa sering bapak dan ibu ke gereja. Satu pertanyaan yang menentukan kekekalanmu adalah, apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Mengapa khotbah ini penting, saudara-saudara? Karena di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 bukan sekedar penglihatan masa depan. Ini adalah realitas kekal yang pasti terjadi. Ini adalah peringatan yang penuh kasih dan ajakan yang sangat serius. Tuhan Yesus tidak memberikan visi ini agar kita takut lalu lari. Ia menunjukkannya agar kita bersiap, agar kita bertobat, dan agar kita percaya. Karena selama pintu kasih masih terbuka, nama kita masih bisa ditulis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin bapak-bapak dan ibu saudara-saudara merasa sudah terlalu berdosa.
Mungkin saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu berpikir masih ada waktu nanti. Mungkin saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu mengandalkan tradisi atau warisan keluarga Kristen bapak-bapak dan ibu. Tapi saudara-saudaraku, kitab itu tidak berisi denominasi atau tradisi. Kitab itu hanya berisi nama mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam khotbah ini, saya ingin bapak-bapak dan ibu berhenti sejenak dan bertanya dalam hati bapak-bapak. Jika hari ini aku berdiri di hadapan tata putih itu, apakah namaku akan ditemukan tertulis? Kita akan segera menyelami isi firman ini lebih dalam. Tapi hari ini, saya berdoa, semoga hati bapak-bapak dan ibu terbuka. Roh bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara terjaga. Dan jiwa bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara siap untuk bertemu Sang Hakim. Karena hari itu akan datang. Dan ketika semua dibuka, satu-satunya hal yang penting adalah apakah bapak-bapak dan ibu ada di dalam kita kehidupan anak domba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan pagi itu seperti hari biasa, matahari bersinar terang, anak-anak bermain, orang-orang bekerja, tertawa dan berbelanja, berencana tentang masa depan. Tapi tiba-tiba langit terbelah. Sebuah suara seperti bunyi sangkakala mengguncang alam semesta. Dan dalam sekejap, bumi dan langit lenyap. Seperti dikatakan di Wahyu 20 ayat 11 mengatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada gua, tidak ada bunker, tidak ada teknologi yang bisa menyelamatkan. Karena ini bukan kehancuran alam biasa. Ini adalah panggung surgawi dibuka. Dan satu pribadi duduk di tahta putih yang besar. Saudara-saudara, hal ini bukan tahta istana raja, bukan mahkamah internasional. Ini adalah tahta kekudusan murni dan keadilan abadi. Seperti tertulis, aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Saudara-saudara, dalam terang tahta ini, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan. Bahkan setitik dosa tersembunyi pun terbakar dalam kehidupan kemuliaan Allah. Tahta ini adalah tempat terakhir segala pertanggungjawaban manusia. Di depan tahta ini, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu tidak bisa berkata, saya tidak tahu. Tidak bisa berkata, saya dibesarkan di lingkungan buruk. Dan juga tidak bisa lagi berkata, saya hanya manusia biasa. Semua alasan akan tenggelam dalam kekudusan hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Seperti di ayat 12 dikatakan, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Semua besar dan kecil berarti tidak ada yang dikecualikan. Baik raja-raja, presiden, pendeta, pengemis, orang kaya, orang tak dikenal, semuanya akan berdiri. Dan mereka berdiri
bukan berdasarkan urutan kasta. Mereka berdiri bukan berdasarkan agama. Mereka berdiri bukan berdasarkan pencapaian. Tapi semuanya setara di hadapan Sang Hakim. Bayangkan, miliaran jiwa berdiri. Dan setiap jiwa akan diperiksa satu persatu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan lalu dibuka semua kitab. Dikatakan, bayangkan, sebuah perpustakaan surgawi. Setiap manusia memiliki file pribadi. Dalam file itu ada setiap keputusan. Dalam file itu ada setiap kata. Dalam file itu ada setiap niat hati. Dalam file itu setiap waktu yang disia-siakan. Dan di dalam file itu setiap kesempatan yang ditolak. Bahkan dosa-dosa yang bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara pikir sudah terlupakan atau tidak penting, semuanya dicatat. Dan saat kitab bapak-bapak dan ibu dibuka, tidak ada editan, tidak ada sensor, tidak ada penghapus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, disebutkan lagi, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Di situ saudara-saudara disebutkan kitab ini berbeda. Kitab ini tidak mencatat dosa. Kitab ini mencatat nama. Nama orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Sang Anak Domba dan diselamatkan oleh anugerah. Dalam kitab ini, saudara-saudara, bukan apa yang bapak-bapak dan ibu lakukan yang penting, tapi siapa yang bapak-bapak dan ibu miliki sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan lagi, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Artinya saudara-saudara, banyak yang berkata, bukankah keselamatan oleh iman? Mengapa perbuatan dihakimi? Jawabannya sederhana, saudara-saudara. Perbuatan menunjukkan siapa yang benar-benar Bapak dan Ibu percaya. Jika Bapak dan Ibu, saudara-saudara mengasihi Tuhan, perbuatan Bapak dan Ibu akan mencerminkan kasih itu. Jika iman Bapak-bapak dan Ibu hanya di bibir, hidup Bapak dan Ibu tidak akan memancarkan terang. Seperti Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, disebutkan lagi ya, dalam ayat ini bahwa maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati. Dan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Seperti di ayat 5 mengatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan. Musuh terakhir adalah maut. Sendiri akan diadili. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kuburan. Tidak ada lagi duka. Tuhan menyelesaikan sejarah dengan sempurna. Tapi saudara-saudara, mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan juga ke dalam lautan api. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena mereka menolak keselamatan yang ditawarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan lagi, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan di dalam api itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Neraka bukan metafora. Neraka adalah pemisahan kekal dari kasih Tuhan.
tempat di mana kita ada terang, tidak ada harapan, tidak ada damai. Yesus menyebutnya tempat rata dan gertak gigi. Dan siapa yang ke sana? Bukan hanya pembunuh atau penyembah berhala, tetapi siapa saja yang tidak percaya kepada Yesus dan hidup tanpa perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini tentu belum terlambat. Kata putih itu belum muncul. Kitab kehidupan masih bisa bertambah lama. Nama bapak-bapak dan ibu masih bisa ditulis. Yesus telah mati di kayu salib supaya saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu tidak perlu mengalami hukuman kekal. Darahnya telah mengalir agar nama bapak-bapak dan ibu bisa dicatat. Salib adalah undangan terbuka menuju kehidupan kekal. Yohanes 3:16 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika semua dibuka, saudara-saudara, bukan gelar yang menyelamatkan Bapak dan Ibu. Ketika semua dibuka, Bapak-bapak, bukan tradisi yang menyelamatkan Bapak dan Ibu. Bukan status juga yang menyelamatkan Bapak dan Ibu. Tapi, apakah nama Bapak dan Ibu, nama saudara-saudara tertulis dalam kitab kehidupan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ulangi lagi ceritanya. Ada di sebuah kota kecil, yaitu di kota kecil ini tinggal seorang pria tua, katakanlah namanya Pak Arman. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai orang baik. Ia sopan, dermawan, aktif dalam kegiatan sosial, bahkan kadang ke gereja. Tapi satu hal yang selalu ia tunda adalah memutuskan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Tiap kali mendengar firman, hatinya tergerak. Tapi pikirnya, nanti saja, aku masih punya waktu kok. Toh, aku belum terlalu buruk. Tuhan pasti mengerti. Suatu malam, saudara-saudara, dia tertidur. Tapi dia tidak pernah bangun lagi. Ketika keluarganya membuka laci meja tempat Pak Arman biasa menulis, mereka menemukan sebuah amplop dengan cap gereja. Di dalamnya, surat ajakan pertobatan dari seorang sahabat rohaninya. Saat surat itu belum dibuka, saudara-saudara, kesempatan itu sudah hilang. Waktunya tidak habis. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang hidup seperti Pak Arman. Mereka tahu tentang Tuhan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh menghidupi iman. Mereka beragama, bahkan aktif secara rohani, tapi namanya belum pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Kematian tidak menunggu kesiapan Bapak-Bapak. Penghakiman tidak bergantung pada niat Bapak-Bapak dan Ibu dan saudara-saudara. Kitab kehidupan tidak memuat orang cukup baik. Hanya mereka yang percaya. Hanya mereka yang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa poin-poin penting yang dapat diingat hari ini? Adalah ada 4 hari ini. Yang pertama adalah semua orang akan berdiri di hadapan Allah. Artinya di sini tidak ada lagi dikecualikan. Tahta putih yang besar akan menjadi tempat terakhir semua pertanggungjawaban. Apakah saudara-saudara, Bapak dan Ibu siap? Poin kedua adalah semua catatan hidup akan dibuka. Artinya tidak ada rahasia yang tersembunyi. Dosa-dosa tersembunyi akan ditelanjangi. Tapi darah Kristus bisa menghapus semuanya jika bapak-bapak dan ibu saudara-saudara percaya. Poin ketiga adalah hanya mereka yang namanya tertulis akan selamat. Artinya
kitab kehidupan adalah daftar orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Dan ini bukan soal berapa banyak amat, tapi apakah bapak-bapak dan ibu sudah diselamatkan. Poin keempat adalah kesempatan ada hari ini, bukan nanti. Oleh karena itu, saudara-saudara, waktu adalah anugerah. Penundaan bisa berarti kebinasaan kekal. Jangan tunggu sampai semua sudah terlambat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sedang mendengarkan khotbah ini, dan saudara-saudara bapak dan ibu belum pasti apakah nama bapak dan ibu tertulis dalam kitab kehidupan, jangan abaikan momen ini. Yesus tidak mati agar bapak-bapak dan ibu hidup dalam keraguan. Dia bangkit supaya bapak-bapak dan ibu hidup dalam kepastian kekal. Dia mengundang saudara-saudara, dia mengundang bapak-bapak dan ibu hari ini. Di Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari tundukkan kepala saudara-saudara. Bila saudara-saudara rindu diselamatkan dan nama Bapa dan Ibu ditulis dalam kitab kehidupan, ucapkanlah doa ini dalam hati yang hancur dan tulus. Katakanlah demikian, Tuhan Yesus, aku sadar bahwa aku orang berdosa. Aku telah jauh-jauh darimu, tapi hari ini aku datang kepadamu. Ampuni aku, bersihkan aku. Aku percaya engkau mati di kayu salib untukku dan bangkit untuk memberi aku hidup yang kekal. Hari ini aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Tulislah namaku dalam kitab kehidupan. Aku ini milikmu sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Demikianlah apabila bapak-bapak berdoa hari ini. Jika saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu telah percaya, maka berita ini bukan untuk menakutkan bapak-bapak dan ibu, tetapi berita ini adalah untuk mengobarkan kembali kasih mula-mula bapak dan ibu. Hari ini berita ini adalah untuk membuat bapak-bapak dan ibu hidup lebih kudus. Berita ini membuat bapak-bapak menjadikan hidup bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sebagai terang di tengah kegelapan. Berita ini adalah mendorong bapak-bapak dan ibu saudara-saudara bersaksi karena waktu tinggal sedikit. Dikatakan demikian, ketika semua dibuka, apa yang akan terlihat? Apakah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu siap untuk hari itu? Jika semua dibuka malam ini, hari ini, pagi ini, akankah nama bapak-bapak dan ibu disebut? Atau akan ada keinginan mengerikan dan suara berkata, aku tidak pernah mengenal. Tapi hari ini, Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, jangan biarkan kisah bapak dan ibu berakhir tanpa Yesus. Saudara-saudara, karena ketika semua dibuka, hanya satu hal yang akan menyelamatkan bapak-bapak dan ibu. Saudara-saudara, bahwa nama bapak dan ibu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bertahu Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya Engkau tidak melupakan kami Tuhan. Tulislah
nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan, supaya kami dapat selamat sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Bapa, semuanya ini kiranya Engkau yang membantu kami dalam kehidupan kami, dan bantulah kami Tuhan dalam kehidupan kami di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.